A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, sepatutnya di pagi yang alhamdulillah cukup cerah di lembar terakhir di bulan Agustus 2021 bertepatan dengan 22 Muharram 1443 Hijriah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tak terhitung ini. Semoga saja dengan terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selain kembalinya juga kepada diri kita, maka akan terus ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Sehingga rahmat dan ampunan senantiasa ditetapkan kepada kita. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, sungguh apapun yang kita lakukan di dunia ini akan tanpa ada artinya kalau itu adalah indanas atau ria'anas, hanya untuk pujian manusia. Tetapi kalau itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kembali sekali lagi hasilnya kita petik nanti, terutama di akhirat nanti. Nah, kita tengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang mutafaqun alaih, hadis sahih ini ya, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul maita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengikuti kepada seorang mayit itu 3 hal, yaitu keluarganya, hartanya, serta amalnya. Kemudian kembalilah yang 2 macam, tinggallah yang 1. Kembalilah keluarga serta hartanya dan tinggallah amalnya. Nah, karena tinggal amalnya inilah, maka yang harus senantiasa menjadi renungan kita, apakah amal kita ini termasuk amal yang diterima, yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang hanya untuk istilahnya dipuji kepada manusia. Nah, itu tidak akan ada artinya. Karena apa? Bahwa setiap anak Adam yang selalu bergaul dengan keluarganya, termasuk harta-harta sebagai bekalnya, ini memang senantiasa menyertainya di dunia. Tetapi bagaimana kalau sudah tiada, pasti akan berpisah. Sehingga orang yang insya Allah sangat berbahagia itu yang bisa menjadikan hartanya sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkannya untuk kepentingan akhirat dan sekali lagi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memang senantiasa butuh. Kita ini juga butuh kepada harta itu. Tetapi adalah semuanya itu sebatas untuk kebutuhan untuk menyampaikan kehidupan kita di akhirat.
dan juga mendapatkan pasangan yang soleh maupun solihah yang agar bisa terjaga keimanannya. Adapun orang yang terlihat bahwa dia menjaga harta dan keluarganya dengan kesibukannya masing-masing sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terdengar adzan, tak bisa kemudian mendirikan sholat, apalagi kemudian membuka ayat-ayat suci Al-Quran. Naudzubillah, itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Harta dan keluarga yang telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun kepada kami. Jadi jangan sampai di surat Al-Fat 11 itu tadi, harta dan keluarga itu merintangi apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembalilah untuk wasari'u illa maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pendengar sekalian, nanti amal soleh yang betul-betul dikeluarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala niatannya, itulah yang akan menyertainya pada saat nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pada saat ditimbang, itulah yang timbangannya berat. Karena nanti, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sangat menyedihkan, mengerikan, menakutkan ini adalah apabila timbangan-timbangan amal soleh nanti, kalau sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata kosong. Karena Allah sampaikan, itu adalah bohong, bukan untuk aku. Dan kau sudah mendapatkannya di dunia adalah popularitas, pujian, sanjungan, bahkan kemudian diumumkan di media sosial. Dan itu yang kau inginkan, kau sudah dapatkan di dunia. Sekarang bagiku tidak ada, maka tidak akan aku beri balasan. Inilah naudzubillah min dzalik, para pendengar sekalian yang berbahagia, yang kita harapkan adalah dan yang kita inginkan nanti yang akan bisa menjadikan berat timbangan itu adalah karena memang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang banyak orang berbangga-bangga dengan menghitung-hitung harta dan membangga-banggakan anaknya hanya untuk istilahnya bersaing, ya juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Nah ini kan merugi hanya kesenangan yang sesaat, dunia umat al-ghurur hanya sebagai main-main belaka. Tetapi kalau apabila seorang anak Adam meninggal dunia, ya dia tidak akan sekali lagi mengambil manfaat apapun dari keluarga dan hartanya. Apa? Tidak ada. Sebagus apapun kain sutra ataupun yang produk dari luar negeri yang dimilikinya tidak akan bisa menempel di tubuhnya. Apalagi kendaraan semewah apapun dari jenis Toyota apapun, ya yang paling mahal, entah itu apa,
rush apalagi yang lain-lain ya Pajero dan sebagainya, tidak bisa ditumpanginya, nanti keretanya hanya keranda beroda manusia itu. Maka permohonan ampun untuk mereka dan dirinya itulah yang akan menjadi kebutuhannya, dan semuanya itu akan meninggalkannya kecuali amal solehnya, dan amal soleh ini adalah yang betul-betul selama di dunia adalah tidak ada tendensi apapun kecuali mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali Allah mengatakan yaumala yanfa'u malu wala banun, ya, ilaman atallahu biqalbin salim. Ya, dari di hari di mana harta dan anak-anak itu tidak ada yang berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kecuali yang sekali lagi di hadis lain itu adalah yang kalau toh anak Adam meninggal dunia putus amalannya kecuali 3, itu pun yang amal jariah yang sekali lagi karena Allah, yang ilmu yang manfaat juga karena Allah, termasuk membina anak-anak soleh, anak-anak yatim, kemudian siapapun dari anak kandung maupun tidak yang senantiasa dididik, kemudian diasuh dengan baik, dan kemudian dicukupi kebutuhannya sehingga mengingatnya dan terus mendoakannya, itulah yang nanti bisa membantu. Dan juga harus diwaspadai yang selama ini keluarga yang paling dekat dengan kita, yang terus-menerus bergelut dengan kita dalam keadaan suka maupun duka, bisa juga semuanya itu menjadi musuh. Musuh dalam artian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang terlalu cintanya kepada anak, terlalu cintanya kepada suami, terlalu cintanya kepada istri, sampai kadang-kadang banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar. Ya, itulah yang dimaksudkan bahwa musuh bagimu, ya, sehingga tidak membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang perlunya, makanya pendidikan keluarga ya, sakinah, mawaddah dan warahmah itu yang harus terus sampaikan kepada seluruh keluarga agar betul-betul keluarga ini adalah keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sudah menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, itu karena memang satu keluarga satu dengan yang lain saling mengingatkan dalam kebaikan dengan kesabaran, dan kemudian saling menyatukan supaya bisa bersama-sama menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi sekali lagi musuh, sebagaimana peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Sekali lagi, yang musuh ini adalah sampai menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada yang sampai murtad, kemudian tidak bisa dibina, kemudian juga suami jauh dari Allah, istri juga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istilahnya angel totoane. Lah inilah yang dimaksudkan musuh, ya. Karena itulah sejak awal senantiasa kita mohonkan kepada Allah yang tak pernah putus, tak pernah berhenti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar seluruh anggota keluarga dan pasangan-pasangan kita adalah yang
dibarokai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membawa kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Jadi insya Allah kalau di awal setiap pernikahan bukan hanya karena cantiknya, gantengnya semata, tetapi memilih jodoh itu termasuk juga amal soleh yang karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu di barokai, bukan hanya untuk kembangkan inilah suamiku yang paling paling ganteng, paling kaya, inilah istriku yang paling cantik, yang milenial, bukan semata-mata itu, tetapi adalah yang betul-betul bisa diajak untuk beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk bisa berbuat yang lebih baik dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu latihan hati terus-menerus. Begitu ya Mas Wisnu.